Halo teman-teman semuanya, kembali bersama Klub di webinar Klub atau di Kaleidos Club ya teman-teman Klubers. Gimana nih kabarnya nih malam hari ini? Coba pada chat di kolom chatnya coba diisi gimana kabarnya hari ini. Ada yang baik, ada yang buruk, mungkin ada yang sakit. Ya Allah, ada yang sakit bela-belain gitu ya buat ikut webinar kali ini. Coba teman-teman gimana? Bila ada yang baik ya. Baik, semuanya baik. Oke, kalau gitu seru banget ya kalau gitu di malam hari ini kalau semuanya baik-baik aja. Oke, di malam hari ini aku lihat teman-teman Clubbers juga antusias banget nih. Aku udah lihat sebenarnya dari waktu zaman-zaman pendaftaran gitu ya. Ternyata yang daftarnya tuh banyak banget gitu. Kak Aca ya. Untuk sesinya Kak Aca ini aku nggak nyangka sebenarnya bakal sebanyak itu yang daftar, tapi alhamdulillah banget kalau teman-teman emang pada antusias gitu. Soalnya kita mau belajar bareng nih buat tentang persiapan kerja. Nah, teman-teman sebelumnya kenalin, aku Ahim dari Klop. Nah, sebelum lanjut, aku mau nanya dulu nih, teman-teman udah tahu belum sih apa itu Klop? Coba coba dijawab di kolom chat. Gimana teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu Klop? Boleh dijawab ya teman-teman, nggak usah malu-malu, nggak usah takut salah. Karena kita di sini adalah sesi untuk belajar bareng. Jawab portal Kak. Apalagi nih jawaban yang lain nih? Ada yang berani jawab nggak? Baru job portal aja teman-teman. Sementara ini jawabannya apakah akan ada jawaban lain? Kita lihat di sini. Job portal juga nih dari Kak Reksi. Oke. Ada nggak teman-teman yang punya pendapat lain? Ada yang jawab aplikasi agar kita mengetahui potensi diri sehingga dapat pekerjaan yang sesuai. Wah, bagus banget nih jawaban dari Kak Adi. Applause, applause, standing applause kalau bisa. Tapi aku sayangnya nggak bisa berdiri ya teman-teman. Nanti nggak kelihatan. Coba ada lagi nggak nih? Satu jawaban lagi nih. Satu jawaban lagi nanti aku spill apa itu clock yang sebenarnya. Apakah teman-teman udah menjawab benar? Apakah semuanya masih salah gitu kan? Penasaran nggak sih? Coba dijawab satu lagi nanti aku langsung. Teman-teman yang baru datang mungkin apakah udah ada yang tahu apa itu Klop? Coba dijawab di kolom chatnya. Coba. Platform untuk self development. Baik juga nih dari Lin nih jawabannya nih. Tadi udah ada jawaban panjang dari Kadek dan juga dari Lin sekarang udah beda juga ya ternyata ya platform untuk self development. Sebenarnya jawaban teman-teman nggak ada yang salah ternyata teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang nyebutin tadi kan, ada 2 yang nyebutin kalau klub itu job portal ya, itu udah mendekati juga teman-teman. Jadi, karena klub itu ada bagian dari job portalnya, ada juga bagian dari self development-nya dan ada bagian dari self learning-nya. Jadi semuanya benar ya teman-teman. Oke, jadi tapi karena semuanya belum lengkap nih, aku mau jelasin nih, apa aja yang sebenarnya klub itu sih identitasnya. Jadi kalau sekarang mungkin masih rahasia ya. Sekarang aku spill nih. Jadi klub itu sebenarnya bukan cuma job portal teman-teman, tapi kita adalah talent ecosystem di mana berarti kita misinya bukan cuma mempertemukan antara pelamar dan juga perusahaan atau matchmaking aja gitu. Tapi kita juga ingin pelamar itu diterima di perusahaan dengan cara mengembangkan pelamar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan harapannya semua user bisa match gitu dengan ekspektasi perusahaan. Jadi kalau yang belum match, kalau yang tadinya cuma matchmaker gitu kan, yang belum match itu yang nggak bakal match gitu loh. Karena emang belum ada pengembangan dirinya. Karena itu kita tuh punya ensiklopedia buat teman-teman baca gitu ya, isi konten-konten e-learning kita. Kemudian kita juga punya konten webinar seperti yang saat ini dijalankan. Kemudian ada juga alat-alat yang bisa membantu teman-teman mengetahui nih minat kerja teman-teman, nilai kerja teman-teman. Soalnya kalau aku lihat teman-teman sebenarnya banyak loh teman-teman aku yang udah kecemplung, udah terlanjur kecemplung di berbagai perusahaan gitu ya. Tapi ternyata ada value, ada nilai-nilai dari perusahaan itu yang ternyata nggak cocok gitu. Jadi kita kerjanya tuh sambil ngebatin gitu teman. Jadi kan agak nggak enak ya kalau kita udah terlanjur masuk, kemudian ternyata kita nggak bisa betah gitu teman-teman. Makanya itu penting banget loh kita untuk mengetahui apa dulu nih nilai kerjanya kita, kepribadian kerja kita gimana gitu, dan bahkan sesimpel minat kerja kita kemana gitu teman-teman. Boleh dicoba banget buat teman-teman clubbers yang belum nyobain club meter itu boleh dicoba teman-teman. Itu bisa dicoba secara free. Ada sekitar 13 tes gitu ya. Ada dari tes kognitif, tes kepribadian dan lain-lain. Pokoknya asik banget bisa dicoba semuanya. Oke, nah, teman-teman di malam hari yang gelap ini, kita akan dicerahkan nih oleh info dan ilmu terkait persiapan kerja, tentang apa aja yang diperlukan gitu ya sebelum masuk ke dunia kerja oleh Kak Hafsyah.
atau biasa dikenal sebagai Aca. Nah, aku mau panggil dulu nih Kak Aca nih. Bentar ya teman-teman, aku pin dulu nih Kak Aca nih. Halo Kak Aca, Halo Ahim, apa kabarnya hari ini Kak Aca? baik, sangat baik hari ini. Alhamdulillah, kelihatannya senang sekali Mbak Aca ya. Pokoknya aku sangat excited ketemu teman-teman baru lagi, ngelihat Oh, eh, apalagi ini udah jam malam ya, apalagi nanti yang aku ngeliat yang regis juga banyak di luar Pulau Jawa ya Kak Ahim ya. Jadi kayaknya wah mereka aja antusias, jadi aku juga harus lebih antusias untuk menyambut mereka. iya Kak Aca, untuk teman-teman kita mungkin kalau ada yang dari timur gitu ya, sekarang tuh udah jam 9 malam. Wah, aku appreciate banget sih, aku kalau bisa standing applause teman-teman. Tapi takut kamera yang nggak muat ya, jadi aku duduk aja. Oke, oke. Nah teman-teman, jadi Kak Aca ini sudah ada pengalaman di rekrutmen selama 4 tahun teman-teman. Dan bukan HRD secara general, bukan HR general gitu ya, tapi benar-benar spesifik di rekrutmen teman-teman. Jadi Kak Aca nih udah hafal banget nih sama yang namanya CV yang udah lolos ke tahapan administrasi, maksudnya lolos di tahapan administrasi, kemudian cara jawab pertanyaan interview, dan juga kalau aku nggak salah ingat ya Kak Aca, saya tuh punya pengalaman menarik nih tentang UU Ketenagakerjaan gitu. Makanya jadi salah satu materi kita. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Kak perasaannya Kak Aca itu waktu di pengalaman itu? Apakah seneng, sedih, lesu, lunglai? Gimana Kak? Pasti tapi berujungnya seneng. Sedih berujung seneng. Aduh, aku jadi penasaran banget sih teman-teman pengalaman seperti apa gitu yang dilalui Kak Aca. Mungkin jadi pelajaran juga nanti buat aku, buat belajar gitu ya, buat mungkin menghindari atau malah mengikuti jalannya Kak Aca gitu kan. Tadi ada sedih dan senang juga. uh, udah nggak sabar teman-teman, boleh ya kita mulai ya. Jadi webinar sore hari ini adalah webinar siap masuk kerja, tahu apa aja yang dibutuhkan sebelum masuk ke dunia kerja. Apa iya? Oke, silakan Kak Aca. Oke, baik semuanya selamat malam. Terima kasih banyak atas antusiasnya masih mau meluangkan di jam segini ya teman-teman untuk belajar karena ini webinar merupakan salah satu bentuk belajar ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak atas waktunya serta antusiasnya. Nah, eh, mungkin boleh nih sebelum kita mulai, aku mau lihat wajah teman-teman dulu. Boleh nggak dibuka sebentar kameranya sambil dadah-dadah ke aku, kita saling sapa-sapa. Boleh teman-teman? Baru 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 sedikit nih yang on cam, boleh nggak dinyalain dulu sebentar? Baru 2.000 orang yang on cam teman-teman. Boleh nih semuanya di on cam. Oke, kayaknya malu-malu nih ya Kak Ahim ya. Kayaknya malu-malu sih. Aku juga sebenarnya agak malu gitu ngelihat, aduh Kak Aca, aku pengen tutup wajah aja gitu. tapi tapi aku tetap semangat gitu. Aku sih pengen banget ya ngobrol sama Kak Aca gitu. Kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Oke deh, kalau belum ada yang berani untuk on cam nggak apa-apa. Hari ini kita saling sharing aja. Nah, di sini juga nanti aku akan share sambil berjalannya webinar. Kita santai aja ya teman-teman. Teman-teman boleh sambil makan, boleh sambil minum, boleh sambil nyemil terserah. Tapi jangan sambil nonton juga karena nanti yang dilihat bukan aku doang. Yang dilihat bukan materinya karena nanti yang dilihat yang lain. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya Kak Ahim ya. Boleh Kak Aca silakan. Oke. Oke teman-teman, udah terlihat belum slide-nya? Udah Kak, udah Kak. Oke. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Jadi sesuai dengan agenda kita hari ini, kita akan membahas terkait apa aja yang penting kita ketahui sebelum kita masuk kerja. Nah, profil singkat terkait saya sendiri mengawali karir untuk bekerja secara full time sebetulnya itu di Alfamart teman-teman. Nah, untuk di Net sendiri ini merupakan internship pengalaman internship aku. Aku pertama kali internship di Net Media Tama. Mungkin teman-teman tahu Net TV. Nah, di sini aku mulai di 2019. Kemudian aku lanjut sebagai junior consultant di Andes Associate. Kemudian akhirnya aku tercemplung di company secara full time di PT Sumber Afetri Jaya. Teman-teman juga mungkin tahu
Alfamart ya teman-teman. Nah di sana aku sebagai rekrutmen spesialis kurang lebih satu tahun lebih kayak gitu di sana. Nah setelah itu aku melanjutkan karirku sebagai talent acquisition di Hypernet Technologies dan mendaratlah di Daya 5 Rekrutmen sebagai rekrutmen konsultan atau project manager. Nah, mungkin buat teman-teman yang bertanya project manager atau rekrutmen konsultan tuh ngapain aja ya Kak kerjanya gitu kan untuk di HR consultant. Itu macam-macam teman-teman. Kayak sekarang nih, hari ini aku diminta oleh Kak Him untuk ngisi materi, itu salah satu pekerjaanku juga dan juga menghandle beberapa project-project yang sedang berjalan yang berkaitan dengan rekrutmen. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Hari ini kita akan bahas ada 5 pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Nah, dimulai dari seperti apa sih CV yang menarik, kemudian juga yang kita lanjut kedua, yang kedua itu industri apa sih yang cocok buat kita atau buatku gitu ya. Kemudian pekerjaan seperti apa yang aku sukai, lalu dilanjutkan dengan gimana caranya kita meningkatkan keterampilan dan diakhiri dengan terkait undang-undang ketenagakerjaan emang penting ya? Emang sepenting itu ya mengetahui atau mempelajari undang-undang ketenagakerjaan? Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, sebentar ya. Oke. Nah, seperti apa sih CV yang menarik? Jadi teman-teman seperti yang kita tahu, CV atau daftar riwayat hidup sendiri merupakan dokumen yang berisikan kumpulan informasi maupun gambaran mengenai pengalaman seseorang. Nah, yang di dalamnya sendiri terdapat background pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman bekerja, pengalaman proyek, informasi pribadi, dan juga skill atau keahlian kita. Nah, nggak ada CV yang benar atau salah ya teman-teman. Jadi para rekruter itu lebih mengotakkan antara ini CV yang lebih menarik dan CV yang tidak menarik. Jadi tidak ada CV yang salah atau CV yang benar. Nah, background pendidikan ini yang perlu kita lampirkan meliputi apa aja sih Kak? Gitu kan. Nah, untuk background pendidikan ini pastinya kita memberikan informasi terkait universitas atau tempat kita menjalani pendidikan. Seperti itu ya. Mungkin bisa universitas ataupun kalau teman-teman di sini yang baru selesai sekolah gitu ya atau SMK itu bisa ditampilkan sekolahnya atau SMK-nya kayak gitu atau SMA-nya, nama sekolahnya atau lama pendidikannya, nama tempat kalian belajar di situ. Di samping itu disampaikan juga kalian dari jurusan mana. Itu jadi tidak serta-merta universitasnya aja. Nah, nanti si rekruternya nggak tahu nih kamu dari jurusan apa, seperti itu ya. Nah, disampaikan juga untuk jurusannya dan disampaikan juga tahun berapa kalian mulai menjalani perkuliahan dan sampai tahun berapa kalian menyelesaikan perkuliahan kalian. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau menampilkan IPK dalam CV itu perlu nggak sih Kak? Itu silahkan kalian tampilkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada para rekruter. Nah, selanjutnya pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi juga silahkan diberikan ya teman-teman. Jadi teman-teman yang semasa kuliahnya aktif berorganisasi, kan sayang banget nih kalau misalnya nggak dimasukin ke CV teman-teman gitu kan, karena itu merupakan pengalaman organisasi ini penting karena merupakan acuan sebagai para rekruter untuk lebih interest kepada teman-teman di mana wah ini anak ini kandidat ini aktif nih gitu kan, pengalaman organisasi apa sih yang diikutin gitu. Jadi di situ kan kita sudah bisa melihat ya di informasi di CV teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja juga disampaikan di perusahaan mana teman-teman bekerja dan menjabat sebagai apa. Di samping itu, teman-teman juga coba untuk memberikan highlight apa saja yang teman-teman kerjakan. Jadi tidak serta-merta teman-teman bekerja di perusahaan PT ABC gitu kan. Terus sebagai admin, udah kayak gitu aja. Kita sebagai rekruter nggak tahu teman-teman mengerjakan apa saja gitu. Oke, meskipun nanti akan ada tahap interview, tapi kami butuh informasi di awal seperti apa yang teman-teman kerjakan.
seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk memberikan informasi di bulan dan tahun kapan teman-teman mulai bekerja di perusahaan tersebut dan sampai tahun berapa. Atau misalnya teman-teman masih berjalan bekerjanya bisa diinformasikan juga di dalam CV tersebut. Kemudian dilanjutkan ke pengalaman project. Nah, pengalaman project ini apa sih, Kak? Nah, pengalaman project ini bisa dengan teman-teman yang setelah lulus kuliah tidak terikat pekerjaan, namun memiliki proyek, bisa mungkin proyek dengan dosen atau proyek dengan universitas, itu bisa dituliskan di situ. Dan diberikan highlight juga poin-poin apa saja yang menjadi tanggung jawab teman-teman di dalam CV tersebut. Nah, kemudian kalau itu semua udah tersampaikan informasinya, nggak mungkin dong kita nggak ngasih informasi pribadi, nanti bingung rekruternya mau hubungin teman-teman di mana kalau nggak ada email atau nggak ada nomor telepon. Jadi pastikan di dalam CV tersebut sudah ada email teman-teman yang aktif ya, sama nomor telepon yang aktif juga. Itu penting banget. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah memberikan informasi terkait keahlian atau skill. Nah, keahlian atau skill ini apa aja sih? Itu bisa seperti Microsoft Excel, atau teman-teman yang biasa ngedesain itu bisa Photoshop gitu ya teman-teman gitu. Nah, perlu nggak sih Kak diberikan rating nilai keahlian aku nilainya dari berapa sampai berapa kayak gitu. Menurut aku dan menurut teman-temanku yang biasa nge-hire itu nggak perlu ya teman-teman. Karena penilaian itu berdasarkan apa? Itu pasti berdasarkan diri teman-teman sendiri yang menilai keahlian teman-teman. Karena belum tentu di perusahaan teman-teman yang teman-teman apply itu apa namanya rating nilainya itu sesuai dengan apa yang teman-teman berikan rating. Bisa jadi yang teman-teman punya ini dengan contoh teman-teman bisa sudah ahli mengerjakan atau dalam Excel itu sudah bisa sampai contohnya VLOOKUP. Nah, teman-teman merasa wah VLOOKUP ini gue udah keren banget nih bisa tahu rumus VLOOKUP. Terus akhirnya gue pede ngasih nilai 9. Nah, bisa jadi di saat perusahaan yang teman-teman jalani untuk VLOOKUP itu merupakan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan di sana. Bisa jadi rate-nya atau nilainya sendiri itu bukan 9. Nah, yang bisa dicantumkan nilai atau rate di dalam keahlian atau skill, itu mungkin bisa keahlian berbahasa salah satunya teman-teman. Nah, keahlian bahasa Inggris. Nah, dalam keahlian bahasa Inggris itu kan kita bisa menyampaikan nilai atau skor TOEFL atau TOEIC-nya teman-teman itu sudah ada hasil uji tesnya. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebih. Nah, kalau kita lihat nih dari dua contoh CV yang ada di slide ini, kira-kira mana nih yang teman-teman rasa kayaknya ini lebih menarik deh, kayaknya ini kurang deh. Boleh nggak chat di kolom komen kira-kira yang atas nama Muhammad Wahyu atau Wahyu aja nih yang kira-kira CV-nya lebih menarik. Siapa ayo yang mau memberikan? Kok nggak bisa? Oke, dari Muhammad Wahyu, Kak. Oke, benar teman-teman. Kenapa dari Muhammad Wahyu? Karena kalau kita bisa lihat dari kedua CV berikut, pertama, Muhammad Wahyu ini sudah memberikan informasi pribadi, mulai dari nomor telepon dan juga email. Nah, kalau Wahyu sendiri, dia nggak ada memberikan informasi, nanti dari mana nih rekruternya mau ngehubungin, kan? Nah, kemudian summary. Summary-nya ini lebih jelas. Tidak begitu singkat, tidak begitu panjang juga. Jadi lebih jelas. Kemudian experience. Nah, experience-nya ini tersampaikan. Seperti tadi yang aku sampaikan ya, ada highlight-highlight tanggung jawab dan apa saja yang dikerjakan oleh Wahyu ini, gitu kan, atau Muhammad Wahyu ini. Nah, kemudian di education-nya juga tersampaikan nih, dia dari jurusan apa, gitu ya. Dari jurusan apa. Nah, dua contoh ini tidak sepenuhnya akurat ya teman-teman, karena di education ini kita bisa tambahkan informasi di mulai tahun berapa ini si Muhammad Wahyu bisa mulai kuliah dan juga berakhir di tahun berapa.
Kemudian jika yang memberikan sertifikat, teman-teman juga bisa tambahkan sertifikatnya ini keluar di bulan apa dan tahun berapa. Kayak gitu. Karena kalau rata-rata kalau untuk sertifikat yang keluar dari BNSP itu punya masa waktu kurang lebih 5 tahun untuk bisa digunakan. 5 tahun atau 4 tahun, aku rada lupa teman-teman. Jadi nanti biasanya beberapa perusahaan tertentu itu akan melihat sertifikatnya masih berlaku nggak nih, gitu. Jadi bisa diberikan tahunnya, informasi tahunnya tuh keluarnya di tahun berapa, gitu ya teman-teman. Nah, CV itu nggak perlu visualnya cantik, nggak perlu dikasih logo-logo atau emot love atau logo-logo apa di kanan kirinya atau warna-warni di dalam backgroundnya itu atau template-nya itu. Mungkin teman-teman tahu ya seperti apa, kebayang. Nah, yang penting CV itu bisa memberikan informasi yang jelas dan detail dan akhirnya yang pembaca CV ini tuh memahami apa CV teman-teman tersebut. Nah, kita bahas terkait foto juga nih teman-teman. Nah, eh, sebagai aku rekruter, aku sudah banyak melihat CV yang beragam macam gitu, berbagai macam gitu ya teman-teman. Ada yang fotonya selfie kayak gini contohnya ya, selfie kayak gini, udah gitu ada juga fotonya sama keluarganya. Jadi ada ibu, bapak, anaknya itu ada loh teman-teman CV kayak gitu. Kemudian ada juga foto CV para cowok-cowok yang suka naik gunung nih teman-teman, sambil berdiri sambil pegang tongkat apa gitu kalau naik gunung itu tuh ada. Mungkin itu memang foto terbaik kalian ya teman-teman. Itu memang foto terbaik, tapi apakah itu sepantasnya ditaruh di CV foto seperti itu? Enggak ya teman-teman ya. Itu bukan foto yang jelek, bukan, tapi lebih baik fotonya dipantaskan seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari contoh kedua CV ini, lihat dari yang Wahyu ataupun Muhammad Wahyu. Nah, ngelihat dari Wahyu, coba lihat fotonya gimana. Gitu. Nah, kita lihat yang Muhammad Wahyu. Muhammad Wahyu lebih formal, berpakaian rapi, kemudian juga fotonya juga lebih rapi ya teman-teman. Kalau mau tahu itu dia kayak lagi selfie tapi difotoin sama orang kayak gitu. Nah, itu sama seperti yang tadi aku sampaikan, ada yang fotonya dengan satu keluarganya. Ini yang mau melamar satu keluarga atau yang mana nih gitu kan? Kan kita juga bingung ya. Kayak gitu. Oke. Nah, selain CV yang visualnya cantik, kita juga harus membuat CV lebih baik ya, lebih disarankan kita membuat CV itu menyesuaikan dengan perusahaannya. Kayak gitu. Kayak gimana sih Kak maksudnya? Seperti ini, contoh, sepengalaman aku bekerja di Net TV, untuk perusahaan-perusahaan yang background-nya adalah media gitu kan. Mereka lebih senang dengan CV yang memiliki yang fotonya tuh tidak begitu kaku gitu. Nggak saklek kayak pas foto kayak gitu. Karena apa? Pastinya orang-orang televisi, orang-orang media itu lebih mencari orang-orang yang tidak kaku kan teman-teman, dari segi kreativitasnya kayak gitu ya. Jadi mereka bisa salah satu tahapannya mereka menilai dari CV-nya itu. Gitu. Jadi mereka bahkan menilai dari foto yang ada di CV-nya gitu kan. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan perusahaan yang ingin kalian apply. Nah, jadi tidak ada benar atau salah di mana CV itu harusnya ada foto atau enggak. Itu preference kalian masing-masing, teman-teman masing-masing. Yang penting fotonya ini dipantaskan kegunaannya ya, teman-teman. Kita lanjut. Oke. Kira-kira industri apa ya yang cocok buatku gitu. Jadi terdapat beberapa hal yang wajib teman-teman ketahui apa aja untuk menemukan industri yang cocok buat diri kita. Pertama, produk. Kenalin dulu produk dari perusahaan yang ingin kita apply itu apa gitu. Kak, aku kan nggak akan kerja jadi sales gitu kan. Kak, aku kan bukan jadi orang marketing, aku nggak akan jualan. Tetap. Kenapa? Karena contohnya, aku orang rekrutmen gitu ya. Nah, mencari kandidat pun kita harus memahami produk kita dulu.
seperti apa produk perusahaan kita, gitu kan. Akhirnya kita bisa lebih kita bisa lebih mudah mencari kandidat-kandidat di pasar yang apply itu seperti apa, gitu kan. Apakah sudah fit nih dengan kita, dengan produk-produk perusahaan kita, seperti itu. Nah, kemudian budaya, gitu ya. Misalnya teman-teman apply di perusahaan A, budayanya kayak gimana ya? Jadi Kak, teman-teman harus coba pelajari terlebih dahulu. Kalau teman-teman bisa cari tahu, baik itu di sosmed, bahkan sekarang banyak kan company-company yang nge-branding perusahaannya itu dari TikTok, dari Instagram. Teman-teman sebenarnya bisa melihat budaya perusahaan itu dari situ juga. Gitu. Kira-kira ini perusahaan ini dari cara atasan ke anak ke timnya seperti apa ya gitu kan. Itu kan salah satu budaya juga gitu ya. Nah, kira-kira untuk sesama tim atau beda divisi ada gap nggak ya, ada senioritas nggak ya, gitu. Itu kan salah satu budaya. Jadi teman-teman bisa cari tahu itu semua. Kalau nggak ada di sosmed, mungkin teman-teman bisa cari tahu ke temannya teman-teman yang bekerja di perusahaan tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian kenali juga fasilitasnya. Nah, kenapa sih Kak kayaknya nggak ini banget gitu kan, nggak penting-penting banget gitu kan. Mungkin sebagian orang memang tidak begitu penting ya terkait fasilitas, tapi anak-anak muda gitu kan, itu kan rata-rata kan sangat picky ya, apalagi dalam mencari pekerjaan ya teman-teman. Nih kira-kira kantor gue nyediain tempat gym nggak ya, kayak gitu. Kayak gitu. Itu kan salah satu fasilitas teman-teman. Nah, jika memang dirasa fasilitas tersebut itu fasilitas perusahaan tersebut memfasilitasi gitu kan, apakah itu menjadi kecocokan untuk teman-teman, mulai dari memberikan fasilitas gym itu salah satunya, atau memberikan fasilitas tempat istirahat atau tempat untuk istirahat itu dalam artian tidur gitu ya, jadi di satu ruangan gitu. Itu ada loh teman-teman perusahaan yang seperti itu. Kemudian juga memberikan fasilitas seperti adanya makan siang disediakan, yang ada kantinnya khusus. Itu kalau salah satu perusahaan Astra tuh ada yang seperti itu teman-teman. Jadi kalian tuh tinggal makan aja. Itu memang sudah salah satu benefit, itu kan fasilitas juga. Gitu kan. Nah, di samping itu regulasi, gitu kan, dari regulasinya. Nah, kalian teman-teman coba cari tahu juga kira-kira kalau regulasi yang yang seperti apa nih yang kita inginkan juga kayak gitu. Dimulai dari kira-kira kalau aku kerja di sana itu kantornya ngasih WFH atau WFO ya atau full WFO ya kayak gitu. Kira-kira gue mau nggak ya kalau WFO setiap hari kayak gitu. Nah, jadi bisa dikenalin hal-hal tersebut. Karena kalau dari segalanya sudah cocok nih teman-teman, teman-teman pasti akan lebih mengetahui industri apa yang akan cocok buat kita. Nah, regulasi sendiri juga di sini selain terkait WFO atau jam kerja, itu juga terkait masalah kontrak kerja kita gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Pekerjaan seperti apa yang aku sukai? Nah, pertama teman-teman bisa kenali diri teman-teman terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman lebih menyukai pekerjaan yang apakah sifatnya administrasi gitu kan, apakah selalu di depan layar gitu kan, atau banyak beraktivitas di luar seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi bisa dari teman-teman mengingat saat masa-masa kuliah teman-teman, kegiatan apa aja yang teman-teman sukai dalam organisasi. Misalnya saat teman-teman menjadi menjadi ketua himpunan gitu kan. Nah, teman-teman hatinya tuh sangat fit in nggak ya di situ gitu kan. Nah, kalau dirasa oh aku nyaman nih saat dulu menjadi ketua himpunan waktu kuliah kayak gitu. Mungkin aku bisa jadi project manager di satu konsultan kayak gitu. Mungkin aku bisa ikut MT. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi mulai dari mengenali diri teman-teman, kemudian teman-teman juga bisa kilas balik saat masa kuliah itu kegiatan apa aja yang teman-teman sukai. Nah, itu bisa membuka jalan untuk teman-teman lebih mengetahui pekerjaan apa yang teman-teman sukai. Nah, kalau teman-teman ternyata masih bingung, gue nggak tahu, gue udah mengenali diri, tapi rasanya gue nggak tahu gue mau ngapain.
gue udah ingat-ingat masa kuliah gue kayak gimana, tapi rasanya kok nggak tahu juga ya, gue nggak bisa mengetahui lah apa. Nah, teman-teman bisa juga ikut tes di Clubmeter. Itu salah satu tes yang terbuka untuk umum. Ini tes minat kerja. Teman-teman kalau mau langsung ngerjain boleh aja, tapi sebaiknya nunggu ini selesai dulu. Itu teman-teman bisa di save dulu linknya atau di scan barcode aja. Teman-teman bisa cari tahu tuh di situ minat kerja seperti apa yang aku sukai seperti itu. Nah, kemudian salah satu topik hari ini itu seperti apa meningkatkan keterampilan tuh gimana ya Kak caranya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali cara. Ini aku akan share beberapa cara aja yang mungkin bisa dikatakan ini lebih berimpact ya kepada diri kita. Salah satunya mengikuti webinar. Gitu. Kenapa sih mengikuti webinar itu bisa ningkatin keterampilan kita? Karena dengan kita mengikuti aja, ini tuh berarti ada inisiatif di dalam diri kita, ada ketertarikan di dalam diri kita untuk belajar ya teman-teman. Jadi udah gitu meskipun kalian cuma dengerin doang nih, meskipun kalian cuma dengerin doang, mungkin bisa aja besok atau abis ini kalian bisa langsung lupa sama materinya, tapi dengan keinginan kalian untuk belajar gitu kan, itu bisa meningkatkan keterampilan kalian. Nah, mengikuti webinar, kemudian juga mengikuti kelas-kelas training atau bootcamp atau pengembangan skill. Ini bisa juga kelas Excel ya teman-teman, karena di dunia pekerjaan ini Excel tuh sangat terpakai sekali. Nah, kemudian mengikuti training sertifikasi untuk teman-teman yang dari lulusan psikologi mungkin yang berminat di industri DPO atau industri organisasi, teman-teman bisa mengikuti training sertifikasi untuk trainer gitu ya. Kemudian mengikuti komunitas. Nah, kenapa sih hal-hal ini yang disampaikan? Karena dalam meningkatkan keterampilan itu kita harus lebih banyak belajar dengan melakukan. Jadi learning by doing, teman-teman. Jadi belajar yang lebih berimpact ke dalam diri kita itu di saat kita melakukan juga. Jadi kita nggak cuma belajar teori, kita nggak cuma baca buku gitu kan, tapi kita juga mempelajari hal tersebut sambil kita jalanin, sambil kita kerjakan. Jadi dengan caranya salah satu tadi ada dua cara di sini ya, mengikuti kelas training dan juga mengikuti training sertifikasi. Karena di dua hal ini, di dua kegiatan ini, teman-teman benar-benar diajarkan dan juga teman-teman menjalani seperti apa yang teman-teman kerjakan. Dari proses di mana teman-teman menjalani tersebut, teman-teman akan tahu kesalahan teman-teman di mana. Jadi teman-teman bisa menjadi pembelajaran untuk di kedepannya seperti apa. Nah, mengikuti komunitas, kenapa sih kan mengikuti komunitas itu penting? Kayak gitu. Nggak perlu banyak-banyak komunitas. Mungkin salah satunya bisa komunitas sosial gitu, teman-teman. Itu nggak apa-apa. Salah satunya untuk teman-teman bisa menambah relasi, teman-teman. Di samping teman-teman menambah relasi, teman-teman akan uh, secara tidak langsung itu meningkatkan tingkat kepercayaan diri teman-teman, meningkatkan self esteem teman-teman. Karena nanti di saat teman-teman sudah bekerja gitu ya, teman-teman akan banyak banget menemukan orang-orang yang rasanya kok ini orang ini banget ya, ahli banget ya dalam segala hal kayak gitu. Kok ini orang ngobrol sama orang lain, ngobrol sama siapapun tuh rasanya tuh kok biasa banget ya, santai banget ya gitu kan. Apalagi udah industri konsultan kayak gini, kita harus ngomong di depan klien, kita harus ngomong dengan usia beberapa macam usia gitu ya teman-teman. Nah itu pasti semua orang-orang seperti itu memiliki pengalaman atau keterampilan yang mereka tingkatkan. Kayak gitu teman-teman. Jadi dengan mengikuti komunitas itu kan akan adanya peningkatan self esteem teman-teman seperti itu. Oke, ini kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Pembahasan terakhir kita, penting nggak sih memahami undang-undang ketenaga kerjaan? Mungkin teman-teman boleh dijawab di kolom chat, iya atau enggak kita harus memahami undang-undang ketenaga kerjaan dan kenapa teman-teman? Silahkan. Sambil aku mau minum dulu soalnya teman-teman.
Oke. Oke, penting. Perlukah karena kita perlu tahu kira-kira ada nggak undang-undang yang melindungi hak kita sebagai pekerja. Iya Kak, penting takut dibohongin HC. Terus apa lagi nih teman-teman? Ini kayaknya pernah dibohongin HC nih teman-teman. Ada lagi kah alasannya kenapa? Oke. Oke, di sini aku nggak akan bahas terkait undang-undangnya, bunyi undang-undangnya, bunyi pasal-pasal, aku nggak akan bahas. Jadi lebih ke arah seberapa penting teman-teman harus mengetahui undang-undang ketenagakerjaan sebelum teman-teman bekerja. Gitu. Jadi sebelumnya sebenarnya aku waktu pertama kali bekerja, aku sama sekali nggak memahami ya, nggak sama sekali memahami undang-undang ketenagakerjaan, terus seberapa pentingnya kita memahami undang-undang ketenagakerjaan kayak gitu. Tapi setelah aku mengalami yang berhubungan dengan hal ini, akhirnya aku berpikir kayak, wah ternyata sepenting itu ya undang-undang ketenagakerjaan. Dulu selama ini mikirnya, udahlah yang penting kerja aja, udahlah yang penting berpenghasilan kayak gitu kan. Ternyata itu semua tuh tidak menunjang untuk kita terus bisa sustain di sebuah perusahaan kayak gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin aku mau share sedikit terkait tadi Kak Ahim juga sudah sampaikan terkait pengalaman aku yang kenapa kita harus tahu terkait undang-undang ketenagakerjaan. Jadi di salah satu perusahaan yang pernah aku bekerja di sana, uh, kontrak kerjanya ini mereka menggunakan kontrak kerja PKWT 12 bulan, namun di dalamnya ada probation. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah melek tentang undang-undang ketenagakerjaan, hal tersebut itu sangat menyalahkan undang-undang gitu ya teman-teman. Itu hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah, tuh kata siapa nih? Sorry. Oke, kata Nesi banyak Kak. Yes, banyak. Sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan yang masih seperti itu ya, masih menjalani PKWT. PKWT ya teman-teman, PKWT itu adalah kontrak 12 bulan gitu kan. Menjalani di dalam isi kontraknya itu 12 bulan namun ada probation. Probationnya itu 3 bulan atau 6 bulan, itu beragam macam gitu kan. Nah, kalau teman-teman mempelajari seperti apa undang-undang ketenagakerjaan, hal tersebut tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan kenapa? Untuk probation sendiri itu hanya diperbolehkan di bunyi undang-undang untuk PKWTT. Jadi untuk karyawan dengan status karyawan tetap, bukan karyawan kontrak gitu teman-teman. Dan pasti di sini masih ada yang belum memahami dengan detail apa bedanya PKWT dan PKWTT. Setelah ini teman-teman silahkan melek lagi masalah undang-undang ketenagakerjaan karena hal tersebut masih banyak banget terjadi ya di negara kita ini kayak gitu. Nah, kalau hal itu terjadi sama kita gimana Kak? Nah, kalau hal itu terjadi sama kita, silahkan teman-teman uh, bisa untuk melapor atau mengurus hal tersebut ke Disnaker setempat. Disnaker sesuai dengan lokasi dari perusahaan tersebut. Itu memang lama sekali prosesnya. Jadi waktu itu aku kurang lebih 4 bulan, sekitar 4 bulan lebih mengurus itu. Itu bolak-balik itu kita sidang, kita mediasi gitu kan terkait permasalahan ini. Jadi dengan hal tersebut gitu kan itu bisa dibereskan. Memang kita harus sabar ya teman-teman. Jadi memang semua itu butuh proses. Tapi setelah itu seperti yang aku sampaikan tadi, aku sedih banget di awal kenapa perusahaan yang aku inginkan ini punya regulasi perusahaannya seperti ini gitu kan. Dan akhirnya itu semua bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau misalnya tapi aku udah kepepet Kak, aku pengen banget kerja, aku udah nganggur lama banget, aku butuh kerja gitu kan. Tapi perusahaannya undang-undangnya kayak gini. Silahkan kembalikan ke diri teman-teman. Teman-teman pasti punya value yang baik untuk diri teman-teman, kayak gitu ya. Nah, uh, punya value yang baik untuk diri teman-teman, jadi silahkan dipertimbangkan lagi. Lebih baik yang mana? Karena waktu itu cukup struggle ya teman-teman. Jadi kasusnya
eh, aku menuntut untuk hak sisa bulan berjalan aku itu untuk dibayar, bahkan salary aku pun tidak dibayarkan. Dan itu tuh cukup complicated teman-teman. Jadi mengurusnya itu tidak cuma tenaga yang kita harus bolak-balik sidang, tapi juga rasa apa namanya rasa di dalam diri kita yang rasanya kayak wah perang banget nih gitu kan, kok kinerja kita selama ini nggak dihargai, udah gitu dicurangin oleh perusahaan seperti itu. Jadi mohon sekali teman-teman yang fresh graduate ini kalian harus sangat melek dan memahami undang-undang ketenagakerjaan sepenting apa, karena di situ nggak cuma masalah kontrak kerja, tapi banyak juga hal yang harus kalian pelajari di situ gitu teman-teman. Dan kalau kalian mengalami hal seperti ini, silahkan jangan ragu untuk berdiskusi ke disnaker setempat karena mereka akan membantu teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita singkat aja untuk webinar hari ini. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan teman-teman, dimulai dari membangun personal branding, belajar kemampuan public speaking, kemudian persiapan memasuki dunia kerja, dan juga ada menyusun CV itu di ensiklopedianya klub.id teman-teman. Itu kalian bisa akses, full akses di situ, free akses untuk melihat ini semua teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya, antusiasnya sudah malam. Aku tahu teman-teman sudah berkegiatan hari ini, sudah melewati hari yang cukup panjang hari ini. Terima kasih banyak. Aku sangat terbuka jika teman-teman mau berdiskusi ataupun mau nanya gitu ya terkait seputar pekerjaan atau apapun, silahkan aja. Aku open sekali untuk dihubungi via LinkedIn aku, silahkan di follow atau mungkin kalian hanya ingin ngechat aja untuk diskusi, aku sangat open. Sebisa mungkin aku akan menjawab atau kita berdiskusi di situ. Silakan saja teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga hari ini apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Aca atas materinya. Mungkin sebelum itu kita masuk ke sesi Q&A kali ya Kak Aca ya. Ini buat teman-teman yang ada di sini boleh banget komen di kolom chat. Ada pertanyaan apa nih terkait sama materi gitu. Aku udah ngumpulin sih Kak. Ada pertanyaan nih dari IG, dari YouTube, dari Ome TV semuanya ya aku kumpulin ya Kak Aca ya. Jadi Kak Aca nanti boleh dijawab langsung dulu aja sambil menunggu teman-teman yang di sini pada nanya nih. Jadi pertanyaan pertama nih Kak Aca. Kak, kalau di CV aku summary-nya 400 kata, apakah itu kebanyakan ya Kak? Gitu. Mungkin kayaknya orangnya content writer gitu ya. Kayaknya lagi ngelamar jadi content writer, jadi summary bisa 400 kata gitu Kak. Ini gimana Kak? Nanti satu halaman habis semua dong sama summary-nya. Berarti jangan ya Kak ya? Seperti yang tadi aku bilang, sebaiknya tidak perlu terlalu panjang dan tidak perlu terlalu sedikit. Yang penting poin yang ingin kamu sampaikan itu sudah cukup tersampaikan. Meskipun itu ingin satu baris gitu aja, tapi poinnya ya, itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sedikit juga. Gitu ya Kak. Oke, oke. Semoga terjawab ya dari teman-teman yang dari Omet TV udah bertanya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Boleh ya? Oke, pertanyaan kedua, Kak, kalau bahasa selain Inggris, aku bisa bahasa Jepang, perlu dimasukkan nggak ya ke CV? Gitu. Perlu nggak, Kak? Oke, itu perlu banget teman-teman karena di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan Jepang ya di sini. Jadi dan mereka akan sangat lebih tertarik jika teman-teman bisa menguasai bahasa Jepang. Wah. Oh, kalau aku sering denger sih, Kak, sebenarnya banyak yang nyari Mandarin speaker itu banyak juga ya, Kak? Ya? Yes, itu banyak. Itu banyak Oh, sekali oke, teman-teman. oke, oke. Berarti perlu ya, Uh, Kak, ya, masukin di iya, sini. sebenarnya nggak cuma perusahaan Jepang, nggak cuma perusahaan multi company yang menjadikan itu nilai plus untuk kita bisa menguasai di luar bahasa Indonesia, tapi perusahaan-perusahaan Indonesia juga sangat apa namanya lebih interest jika kita bisa menguasai bahasa lain selain bahasa Indonesia. Oke, oke, oke. Dari teman-teman yang di Zoom, apakah udah ada pertanyaan? Kalau belum, aku lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Oh, boleh nih dari dari Zoom ya Kak ya.
Kak, kalau misalkan kita punya 2 kerjaan dulunya, nah pembagian CV-nya itu yang ditulis seperti apa, Kak? Misalkan, satu guru privat dan satunya kantoran, yang di-highlight apanya? Gitu. Di-highlight di summary-nya maksudnya atau bagaimana? Sorry. Mungkin, boleh diperjelas. Mungkin mungkin yang di summary-nya sama atau yang di bagian bawahnya itu loh, Kak, Oh, yang kalau aku lihat ada. Eee, kalau ada, experience seperti itu, teman-teman bisa silahkan aja untuk menuliskan, 2 kegiatan atau 2 pekerjaan tersebut, yang penting setiap highlight-nya itu tersampaikan. Disampaikan juga tahunnya itu nggak masalah, mau ada 2 lagi berjalan sama-sama itu nggak masalah. Mungkin teman-teman bisa lihat, di LinkedIn aku juga, itu aku juga masih ada yang present sampai sekarang pekerjaan aku, itu nggak apa-apa, kita cantumkan saja di situ dua-duanya. Oke, apakah sudah terjawab? Nanti boleh ya ditanya lagi. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Izin bertanya dong, Kak. Rekrutmen tuh sangat memperhatikan pengalaman organisasi nggak sih, Kak? Sebagai fresh graduate yang jarang ikut organisasi kayak aku, suka bingung buat ngisi CV. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk para rekruter sebenarnya memang pada dasarnya, sangat, senang dengan CV-CV yang memang banyak nih pengalaman organisasinya gitu, karena terlihat aktif dan terlihat juga, semangatnya tinggi untuk, berorganisasi gitu kan atau melakukan sesuatu. Nah, kalau untuk teman-teman yang jarang ikut organisasi gitu kan, jarang itu apakah, tidak sama sekali atau memang tidak banyak yang diikuti gitu kan. Kalau misalnya jarang tapi masih ada yang diikuti itu nggak masalah, silakan kamu tuliskan aja di situ. Nah, kemudian atau, bisa diganti dengan jika kamu tidak memiliki pengalaman organisasi sama sekali, itu bisa digantikan dengan pengalaman, magang. Karena, kebanyakan, kita berkuliah ini kan ada wajib magang gitu ya teman-teman, itu bisa dituliskan di situ. Oh, gitu ya, Kak ya. Oke, oke. Kalau gitu ada lagi nih, Kak, pertanyaan. Kak, izin bertanya, apakah benar jika dapat lulus 3,5 tahun dapat memperbesar peluang untuk memperoleh pekerjaan? Oke, Gimana? oke. Memperbesar peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan lulus 3,5 tahun. Ini balik lagi sebenarnya teman-teman ke, industrinya atau ke perusahaannya sendiri ataupun ke rekruternya sendiri ingin mencari kandidatnya seperti apa. Karena, jujur aja teman-teman, aku lulus itu lebih dari 4 tahun loh teman-teman. Aku lulus itu lebih dari 4 tahun, aku kuliah itu tidak pas ya, waktunya aku kuliah itu mundur 1 semester, tapi alhamdulillahnya itu tidak menjadi, hal yang menyulitkan aku untuk mencari pekerjaan gitu. Jadi, selama teman-teman punya keinginan yang besar gitu kan, atau, teman-teman aktif dalam melakukan kegiatan, aktif meningkatkan keterampilan itu tidak akan menjadi penghambat teman-teman dan lulus 3,5 tahun, menjadi peluang besar atau enggak gitu kan, itu sebenarnya balik lagi sih, seperti yang aku sampaikan tadi gitu kan, itu hanya menjadi nilai atau poin plus aja gitu. Hmm. Oke, jadi jangan berkecil hati ya, kayak kalaupun emang harus lulus lebih dari 4 tahun gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang sempat cuti karena ada kendala apapun itu ya, itu mungkin personal. Jadi jangan takut teman-teman untuk daftar, asal ada kemauan. Ya, gitu. Kak, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kak mau bertanya kesalahan apa aja sih yang biasa dilakukan saat interview nih, Kak? Menarik nih, Kak. Oke, kesalahan apa yang biasa dilakukan saat interview? Ini hal kecil teman-teman, ini hal kecil tapi, untuk sebagian, rekruter ini menjadi penilaian besar. Yang pertama, telat gitu ya, itu sudah pasti, datang atau join-nya terlambat. Yang Wah. kedua, pakaian teman-teman atau rambut teman-teman ini berantakan. Kayak gitu. Bukan kita melihat dari, fisiknya ya, cara berpakaiannya enggak, tapi hal tersebut merupakan penilaian dasar di mana teman-teman ini, apa namanya, eee, preparation itu seperti apa, kayak gitu. Sesiap apa teman-teman untuk, melakukan interview, sesiap apa teman-teman mau kerja, kayak gitu. Itu hal kecil banget teman-teman, ini sering banget terjadi.
kayak gitu. Hmm. Nah, itu di luar dari apa aja yang dibahas ya. Jadi hal itu aja itu bisa menjadi penilaian kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan membuat teman-teman menjadi kaku atau gimana. Itu lebih ke arah cobalah teman-teman biasakan saat berpakaian atau bersiap-siap tuh tampil rapi aja agar lebih terbiasa. Jadi kalau sudah waktunya interview, akhirnya teman-teman bisa lebih terbiasa itu tidak menjadi beban untuk berdandan rapi atau gimana enggak. Itu menjadi penilaian yang terkadang kandidat nih nggak tahu. Itu menjadi salah satu penilaian juga. Oke, terima kasih Kak Aca. Kak, ada pertanyaan lagi nih. Ini panjang nih, pasti menarik nih. Kak, Kak Aca ngomongin kebijakan perusahaan, kadang kita nggak tahu apakah kebijakan perusahaan itu fit sama kita pribadi atau enggak. Dan kadang kita baru tahu ketika kita udah masuk ke perusahaan itu, Kak. Wah, ini case-nya emang sering terjadi sih, teman-teman, kayaknya. Ada nggak sih yang bisa kita lakukan untuk identify apakah kebijakan perusahaan yang akan kita masuki itu cocok sama kita atau enggak sebelum kita nyemplung ke sana gitu, Kak. Thanks ya, thanks Kak Aca. Oke, thank you pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya pernah aku alami juga gitu ya. Jadi akhirnya pembelajaran yang aku ambil dari hal tersebut, dari pengalaman itu, akhirnya cobalah di saat kita apply ke perusahaan gitu kan. Mungkin kalau dirasa sungkan bertanya saat interview terkait apa namanya? Terkait kebijakan itu ya gitu ya, terkait kebijakan perusahaan itu kita sama kita apa enggak, kalau dirasa kita sungkan bertanya hal-hal terkait kebijakan dan teman-teman bisa coba di saat teman-teman sudah menerima offering. Di saat teman-teman menerima offering, boleh teman-teman tanya nih sebelumnya, sorry, sebelumnya teman-teman bisa minta draft kontraknya dulu sebelum teman-teman sign offering atau sign kontraknya. Itu boleh banget kok teman-teman untuk teman-teman minta draft kontraknya seperti apa, boleh nggak saya pelajari dulu gitu kan. Boleh nggak Bu, Pak, saya menerima draft kontraknya dulu untuk saya pelajari dulu. Itu nggak apa-apa teman-teman. Terus di samping itu boleh nggak tahu PP perusahaannya seperti apa, peraturan perusahaannya seperti apa, boleh nggak di-share. Nah, itu bisa teman-teman minta hal-hal seperti itu sebenarnya bisa saat offering. Jadi ketika teman-teman sudah mempelajari itu, akhirnya kan teman-teman paham ya gitu kan, fit nggak ya sama aku gitu ya, fit nggak sama gue kebijakan-kebijakannya nih aturannya ada yang aneh-aneh nggak ya, udah apa PKWT-nya aneh nggak ya isinya kayak gitu kan. Itu akhirnya teman-teman bisa tahu di awal sebelum teman-teman akhirnya sign atau setuju akan itu semua. Tuh, semoga terjawab ya, Lin, pertanyaannya. Oh, oke, jadi sebenarnya wajar ya Kak buat kita minta bahkan sampai draftnya gitu Kak. Soalnya aku suka takut sebenarnya gitu. Takutnya, oh aku udah diundang, takutnya nanti tiba-tiba ditolak gitu karena aku banyak mau. Sebenarnya nggak apa-apa ya Kak ya? Itu nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, karena Oh, oke. namanya kita bekerja gitu kan, Hmm. eh, kita bekerja kan untuk mencari, di samping kita mencari pengalaman gitu kan, kita kan pastinya punya keinginan yang lebih baik di perusahaan tersebut gitu kan. Dan harapan kita juga perusahaan ini punya kebijakan yang baik juga untuk kita. Jadi itu nggak masalah. Itu masalah banget untuk kita minta draft-draft itu. Oh, oke, 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 oke. Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kakak kalau ditanyakan untuk nanya ke rekruter, pertanyaan apa yang harus kutanyakan ya gitu. Kira-kira apa nih Kak pertanyaan wajib yang ditanyain ke recruiter? Soalnya kita kan kalau lagi interview kadang suka dikasih tuh ada yang masih mau ditanyakan nggak gitu kan? Itu apa ya Kak yang sebaiknya kita tanyakan? Oke, teman-teman bisa bertanya terkait eh, role pekerjaannya itu seperti apa lebih detailnya. Kalau misalnya memang di awal tidak menyampaikan hal tersebut ya, lebih detail. Teman-teman bisa bertanya terkait hal itu gitu kan. Di samping itu bisa teman-teman bertanya terkait harapannya harapan yang diinginkan oleh si user ini atau si recruiter ini ingin mencari kandidat itu yang seperti apa. Teman-teman bisa tanya seputar hal itu karena eh, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu menggambarkan seperti apa ketertarikan teman-teman dalam melamar di posisi tersebut. Kayak gitu, teman-teman.
Oke, jadi emang tadi ya Kak pertanyaannya terkait sama aturan perusahaan dan lain-lain. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih masih terkait UU Ketenagakerjaan. Kak, tadi kan Kakak bisa identify aturan perusahaan dari draft kontrak. Kira-kira kita wajib tahu semuanya nggak ya Kak tentang UU Ketenagakerjaan biar kita nggak terkecoh gitu Kak? Oke, sebaiknya kita mengetahui dengan baik untuk undang tenaga kerja itu seperti apa. Meskipun aku juga sebenarnya nggak begitu paham banget ya dari pasal awal sampai akhir gitu kan. Cuma setidaknya kita bisa punya pedoman tersebut gitu kan. Sebenarnya kalau teman-teman ingin tahu di apa di Google tuh banyak loh, nggak cuma banyak ya, ada website resminya untuk kita mendownload modul undang-undang ketenaga kerja itu sebenarnya bisa menjadi buku pedoman kita sebenarnya teman-teman kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan ada peraturan yang aneh gitu ya di draft kontrak bisa kita coba cari ya kayak kali aja ini jangan menyalahi lagi gitu kan kan bisa dinego ya Kak harusnya pas overreach. Oke, oke. Kak, aku lanjut lagi ya, Kak. Ini ada yang nanya terkait sama CV lagi nih, Kak. Kak, kalau di summary kita harus pakai, sorry, kalau di summary kita harus pakai kata aku atau kata iya sih sebenarnya yang lebih baik gitu. Kata Gimana? aku atau kata ya sorry. Ah, mungkin gini, Kak, maksudnya adalah kalau tadi kita lihat CV-nya Muhammad Wahyu itu kan eh, he is bla 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 gitu. Tapi kan kadang-kadang kita pakai aku adalah seorang yang energik gitu. Atau ia adalah seorang yang energik di bagian summary. Itu lebih baik pakai yang mana ya, Kak? Mungkin bisa ke aku atau ke saya ya teman-teman. Hmm. Kayak gitu. Kalau iya kan akhirnya penggunaan kalimatnya ya seperti menceritakan sosok tokoh lain gitu ya. Oke, oke. Lebih baik lebih baik menceritakan diri sendiri yang dituliskan oleh diri sendiri. Oke, oke. Jadi karena pengalaman tentang diri sendiri, jadi lebih baik pakai kata saya gitu ya, Kak ya. Oke, oke. Kak, aku lanjut lagi nih ya. Buat pertanyaan terkait sama sepertinya kayaknya minat-minat industri itu deh. Kak, aku introvert tapi sekarang kerjaan aku ngomong di publik. Aku ngerasa capek banget padahal teman-teman aku di sini nggak kecapean pas ngelakuin hal yang sama. Apakah itu ngaruh ya, Kak? Boleh silakan dijawab, Kak Aca. Ngaruh, oke, ngaruhnya ini apakah saat penyampaiannya kah, atau saat berlangsungnya kamu ngobrol di depan banyak, atau gimana ngaruhnya? Kayaknya lebih ke ini deh, Kak. Maksudnya. Jadi ketika dia berbicara di depan publik itu kan temannya ngelakuin hal yang sama ya Kak. Jadi mereka tuh sebenarnya ngelakuin hal yang sama, tapi temannya nggak capek kok, dia cepet capek gitu. Sebenarnya personality gitu karena dia introvert, berarti berpengaruh atau enggak sih Kak sebenarnya? Hidup Oke, jelas karena dia introvert. oke. Eh, Sebagian besar mengatakan itu berpengaruh ya teman-teman gitu ya. Karena memang energi tiap orang tuh kan kita tidak bisa mengetahui gitu kan. Apalagi setelah ini juga kita bisa, aku mungkin bisa lebih lelah dibanding Kak Ahim yang bisa terbiasa ngomong, ngisi-ngisi hal seperti ini gitu kan. Kemudian terbiasa ketemu teman-teman di kampus, mahasiswa-mahasiswa, kemudian ketemu klien-klien kayak gitu ya. Nah, tapi selama teman-teman bisa bisa menjalaninya gitu ya, teman-teman tidak terganggu saat menjalani itu nggak masalah. Kalau lelah setelah itu ya teman-teman bisa recharge lagi dengan cara yang teman-teman punya, itu wajar-wajar aja. Oke, semoga terjawab ya. Tadi tadi kuncinya ada di charge-nya ya, recharge. Walaupun energi kita udah habis, yang penting kita bisa charge-nya buat di esok hari gitu. Kak, aku bacain lagi ya. Ini tentang branding diri sendiri. Kak, branding diri sendiri bisa lewat LinkedIn juga nggak sih? Atau kita fully dari CV aja nih? Branding diri sendiri bisa lewat LinkedIn, benar teman-teman, bisa lewat LinkedIn. Jadi teman-teman bisa share, salah satunya bisa share pengalaman, magang teman-teman. Jadi kan, kebanyakan ya sekarang ini banyak sekali, mungkin kalau teman-teman pernah dengar magang kampus Merdeka, nah di situ kan ada kegiatan magang dari, Kemendikbud ya, programnya Kemendikbud. Nah teman-teman bisa share tuh di situ, pengalaman selama magang tuh seperti apa, kayak gitu. Salah salah satu contoh ya, aku memberikan salah satu contoh. Nah itu bisa merupakan bentuk kita nge-branding diri kita nih kepada audiens recruiter yang ada di LinkedIn, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu, wah
oh dia di sosial media spesialis, oh ngapain aja nih. Akhirnya kita bisa nyampe di timeline kita, kita bisa nge-direct message si kandidat ini nih, yang akhirnya fit in dengan kualifikasi kita, kayak gitu. Dengan cara dia nge-branding. Oke, jadi branding selain dari CV ternyata LinkedIn juga sangat berpengaruh ya, Kak. Kak, ini aku mau bacain lagi nih pertanyaan. Kak, izin bertanya lagi, apakah sertifikat hasil kursus online bisa dan perlu dicantumkan pada CV? Kursus online ya? Kursus online. Kursus online sebenarnya teman boleh sampaikan saja teman-teman untuk kursus online kayak gitu kan. Jadi biar akhirnya si rekruter ini juga tahu kegiatan apa nih yang apa namanya yang bisa kegiatan apa yang dilakukan oleh teman-teman semasa teman-teman mencari kerja. Jadi sudah tertampilkan di situ. Jadi akhirnya si rekruter ini tidak punya apa namanya, tidak punya pandangan, "Ah, nih orang nggak ini ngapain aja ya," gitu. Jadi nggak perlu ini lagi, jadi kita nggak perlu, "Kamu ngapain aja selama, saat interview kamu apa aja kegiatan kamu selagi mencari kerja?" Ini kan kita bisa langsung berpatok kepada CV, kita nanya kegiatan, apa namanya, sertifikasi itu tuh ngapain aja, bisa disampaikan. Oke, jadi biar lebih tahu juga ya, Kak. Jadi kita cantumin aja deh apa yang udah kita capai gitu ya. Oke, Kak ada yang bertanya lagi nih. Apakah rekruter melihat kita lewat BI checking juga gitu? Mungkin teman-teman yang apa namanya kadang pakai GoPay Later atau apa gitu ya mungkin ya aku belum kurang ngerti juga. Tapi apakah dicek juga, Kak? Oke, yang aku tahu ya, baru-baru ini untuk beberapa company, FSI gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan FSI, financial service, itu kebanyakan mereka memang ngecek. Untuk jadi perusahaan-perusahaan perbankan seperti itu ya. Tapi untuk keseluruhan perusahaan sih setahu aku enggak. Cuman untuk company-company yang background-nya perbankan atau memang FSI, mereka kebanyakan memang ngecek hal-hal biaya checking kayak gitu. Oh gitu, berarti bahaya juga ya Kak takutnya kalau aku ternyata punya apa namanya histori buruk di BI checking ya. Oke oke, berarti aku harus jaga Oke. diri aku ya. Karena memang aku pernah nge-handle klien, ini kliennya klien perbankan. Nah, klien aku ini memproses kandidatnya memang salah satunya ngecek BI checking kayak gitu. Nah, karena BI checkingnya bermasalah, akhirnya menjadi patokan ke kelulusan tahap selanjutnya si klien ini apakah bisa dilanjutkan apa enggak. Nah, aku bisa memberikan contoh itu karena memang klien aku ini background perusahaannya ini memang perbankan, teman-teman. Oke, jadi cukup penting juga ya Kak ya. Kak ada lagi nih pertanyaan. Kak mau nanya orang yang biasa pindah-pindah kerjaan dengan waktu yang singkat, kira-kira di mata interviewer atau recruiter itu bagus nggak ya Kak? Thank you. Oke. Kalau pindah-pindah kerja dengan waktu yang singkat, itu semua sebenarnya, para rekruter tuh punya pandangan masing-masing ya, teman-teman. Nah, biasanya itu akan lebih banyak memang ditanyakan saat waktu interview. Gitu. Nah, kalau memang, apa yang kita sampaikan, kenapa alasannya kita pindah-pindah kerja, kayak gitu kan, atau bisa dibilang mungkin, kalau kata orang di labelnya kutu loncat gitu kali ya, gitu kan. Itu kalau misalnya kita memang bisa menyampaikan dengan baik, seperti apa alasannya gitu kan, itu nggak semuanya akan, apa namanya, akan dipandang atau dikira tuh kutu loncat atau tukang pindah-pindah kerja kok, teman-teman. Selama kita memang bisa menyampaikan, seperti apa alasannya dan, jelas gitu apa yang disampaikannya juga. Oke, jadi nggak perlu takut ya Kak ya kalau misalkan emang kita ketemu perusahaan yang ternyata nggak cocok sama kita gitu buat maksudnya pindah dalam waktu yang mungkin terbilang cepat gitu ya. Yang penting kita bisa menjelaskannya. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih. Kalau misal lagi interview, wajar nggak sih untuk memastikan beberapa kali atau validasi untuk scope of work kerja? Takutnya malah dikira nggak niat kerja gitu. Memvalidasi scope of work, mungkin boleh diulang nggak Kak Ahim sebentar pekerjaan sorry pertanyaannya? Oke oke oke. Eh, Kak, kalau misal lagi interview, wajar nggak sih untuk memastikan beberapa kali
atau validasi ulang gitu untuk scope of work kerjanya. Jadi menanya berkali-kali nih Kak, scope of work-nya tadi apa ya gitu ya. Soalnya takutnya malah dikira nggak niat kerja karena Oke, nanya mulu gitu. oke, oke, oke. Eh, Sebetulnya nggak apa-apa kalau teman-teman mau bertanya berulang kali. Mungkin kalimat teman-teman bisa dengan bertanya dengan kalimat yang dimana teman-teman sampaikan bahwa teman-teman kurang paham terkait pekerjaan atau role pekerjaan di posisi teman-teman melamar itu, mesti kurang paham akan penjelasannya, mungkin teman-teman bisa banget untuk minta diberikan kalimat yang lebih sederhana lagi teman-teman. Saat interview itu boleh banget kok kita kayak bilang, Bu boleh nggak di lebih sederhanakan penyampaiannya atau kayak gimana itu nggak apa-apa gitu kan. Para rekruter tuh nggak akan langsung nge-label teman-teman kayak gitu kok. Berarti dengan adanya teman-teman bertanya atau make sure kembali scope of work seperti apa, berarti memang interest teman-teman tuh besar gitu terhadap itu, di mana teman-teman ingin memberikan yang terbaik nantinya sampai tidak ada akhirnya teman-teman paham banget nih, jadi oke gue ngerti banget, gue nggak akan ngasih, gue bakal kerja sebaik mungkin karena gue udah paham kayak gitu. Oke, oke. Jadi penting juga bukan jadi jangan takut juga ya kayak untuk terus kali bertanya. Aku sebenarnya mungkin sedikit sharing tentang pengalaman aku waktu itu kandidat aku ada juga nih yang pernah ngomong, "Kak, maaf ya aku banyak bertanya terkait pekerjaan karena aku harapannya waktu udah masuk kerja aku bisa ikut berlari gitu. Aku nggak pakai sepatu dulu gitu." Itu menarik banget sih itu. Jadi emang emang jangan takut teman-teman buat banyak nanya terkait dengan scope of work-nya. Oke. Itu Kak, teman-teman bisa sampaikan juga dengan cara Kak Ahim tadi bilang gitu kan, kayak sampaikan kenapa kalian khawatir atau worry kebanyakan nanya tuh, ya berarti kan ada sesuatu kan di mana teman-teman ingin memberikan yang terbaik, teman-teman ingin bekerja dengan sepenuh hati, dengan sebaik mungkin gitu kan. Makanya teman-teman perlu memahami dengan dalam lagi. oke. Oke, jadi jangan takut ya teman-teman ya intinya. Oke Kak, aku mau bacain pertanyaan lagi nih. Kak, gimana cara menghadapi atasan yang toksik? Waduh, gimana tuh Kak? Aduh, kayaknya ini pertanyaan yang sulit ya buat aku. Kenapa tuh Kak? Atasannya sangat baik atau justru atasannya toksik? Gimana tuh Kak? Menghadapi atasan yang toksik Hmm. gitu. Pasti teman-teman punya cara masing-masing ya kalau ini. Jadi mungkin teman-teman bisa dengan apa namanya dengan ajak ngobrol ya teman-teman. Karena bisa jadi toksiknya ini memang kita yang melabel itu toksik. Belum tentu memang dianya yang toksik. Tapi memang bisa jadi ah gue nggak cocok sama gaya kerja dia ke gue kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata emang dianya toxic gitu kan atau emang dianya uh, sudah banyak yang memvalidasi itu dianya toxic gitu kan. Teman-teman bisa kok untuk ajak ngobrol atasan teman-teman gitu kan. Mungkin bisa sambil ajak makan siang atau lagi di jam-jam di luar jam kerja gitu kan pergi pergi makan bareng atau pergi nongkrong bareng teman-teman bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak, "Ah, enggak lah males banget gue udah toksik kayak gitu, ngapain gue ajak pergi makan, ngapain gue ajak gimana gimana." Itu kembali lagi ke teman-teman, seperti apa ingin, apa namanya, menghadapi itu semua, kayak gitu. Apakah teman-teman dengan cara, "Ya udahlah yang penting gue kerjain kerjaan gue sampai selesai," gitu kan, "yang penting tanggung jawab gue kelar," atau kayak gimana, itu preference teman-teman masing-masing, kayak gitu. Oke, jadi banyak caranya teman-teman ya, tergantung teman-teman lebih nyaman ke yang mana. Tapi pertama-tama kita lihat dulu apakah benar toksik, apakah benar gitu kan. Takutnya emang teman-teman aja yang ngerasa boleh divalidasi mungkin ke teman yang dipercaya gitu ya teman-teman. Jangan ke teman yang nggak dipercaya, nanti takutnya jadi masalah, kata salah paham. Oke, Kak Aca, mungkin ini ada pertanyaan terakhir. So far belum ada lagi nih Kak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tapi ini nih Kak, ada yang nanya, Kak, aku kebalikannya pertanyaan tadi, tapi kayaknya ini tadinya udah lumayan jauh ya Kak. Aku ekstrovert tapi bekerja sebagai admin. Kira-kira cara capeknya gimana ya Kak? Aku capek terus tiap hari. Waduh, kasihan sih Kak sebenarnya kalau kerjanya capek terus tiap hari. Oke. Nah, mungkin kalau seperti itu, teman-teman mungkin bisa cari tahu nih
fasilitas tadi ya, fasilitas di perusahaan ini seperti apa. Misalnya teman-teman memang jurusannya ini sangat sesuai untuk bekerja sebagai admin gitu teman-teman. Tapi teman-teman ekstrovert banget, bosen kalau misalnya kerja di depan layar mulu, nggak ada interaksi dengan yang lainnya, karena yang lainnya juga admin kayak gitu kan, dimana yang menuntut ketelitian dan kerapihan bekerja gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat fasilitas perusahaannya seperti apa. Kalau memang fasilitas perusahaannya memberikan ruang di mana teman-teman bisa, mereka punya fasilitas, ada kelas yoga bersama nih di kantor, kemudian ada fasilitas employee engagement-nya, adanya keterlibatan atau kegiatan di mana ada komunitas di dalam perusahaan, itu kan bisa menjadi ruang di mana teman-teman yang ekstrovert itu mengekspresikan dirinya. Jadi itu bisa dipakai teman-teman. Kembali lagi ya, apakah perusahaan tersebut menyediakan atau tidak, kayak gitu. Jadi lagi suntuk-suntuknya nih kerja gitu kan, nggak ada teman yang bisa diajakin ngobrol atau gibah gitu kan lagi di kantor karena semuanya orang admin, orang introvert semua rata-rata. Teman-teman bisa keluarkan atau mengekspresikan hal tersebut saat lagi berkegiatan itu teman-teman. Oke, jadi kegiatan di luar pekerjaan bisa dipergunakan juga untuk kita charging ya kayak sebagai anak-anak ekstrovert gitu ya kayak. Kak, sorry banget ternyata ada satu lagi nih pertanyaan nih dari teman kita nih. Kak, katanya HRD suka ngecekin sosial media dan nanya ke atasan lama kita juga terkait performa kita. Apakah benar? Gitu. Oke, itu benar teman-teman. Jadi Waduh. itu namanya, itu kita bisa sebutkan proses background checking. Background checking yang dimana background checking itu kita melihat riwayat dari sosial media teman-teman. Itu sosial media teman-teman kita biasanya ngecek itu dari komentar. Jadi yang dicek itu Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok gitu ya, Facebook gitu teman-teman. Nah dari kelima sosial media ini kita cek seperti apa sih teman-teman di sosial media, seperti apa teman-teman eh, berkomunikasi di sosial media, memberikan bahasa-bahasa seperti apa, apakah apakah terindikasi unsur sara atau seperti apa, itu kita cek gitu kan. Kemudian di samping itu kita juga menelpon atasan kita yang lama, biasa gitu kan background checking gitu kan. Itu gunanya untuk apa sih Kak? Itu semuanya kita untuk tahu benar nggak informasi yang disampaikan oleh si kandidat ini saat interview itu sesuai dengan yang saat kita lakukan background checking. Jadi sebenarnya untuk lebih kita memvalidasi lagi. Nah, di samping itu kita juga agar kita bisa lebih mengetahui seperti apa sih si kandidat ini di perusahaan sebelumnya. Apakah punya prestasi gitu kan di perusahaan sebelumnya. Wah, kalau misalnya ternyata memang ada prestasi yang sebenarnya memang belum dia sampaikan, akhirnya disampaikan oleh atasan sebelumnya ya di perusahaan sebelumnya, itu kan bisa menjadi nilai atau poin plus untuk teman-teman ya di perusahaan yang baru teman-teman apply. Atau mungkin kalau teman-teman yang belum pernah bekerja, biasanya itu menelponnya ke para dosen gitu ya, dosen teman-teman saat kuliah atau dosen pembimbing saat skripsi gitu kan. Itu sama gunanya untuk kita nge-cross check lagi gitu kan, seperti apa teman-teman kerja keras teman-teman saat mengerjakan skripsi, kemudian penilaian baik apa nih yang disampaikan oleh dosen teman-teman itu bisa menjadi nilai plus atau peluang lebih besar untuk teman-teman bisa akhirnya bekerja di perusahaan yang teman-teman apply. Oke, jadi ternyata benar ya kak ya, dicek juga ya sosmednya ya. Aku agak kaget loh, tapi ternyata teman-teman juga nggak perlu takut juga ya karena yang dicek adalah hal-hal yang relevan aja gitu. Kak, kayaknya teman-teman belum rela ditinggalkan Kak Aceh gitu ya. Ada yang bertanya lagi Kak. Kak mau bertanya lagi nih, kalau ditanya fasilitas apa yang dibutuhkan atau mau digaji berapa, tanggapannya harus gimana ya Kak? Oke, terkait fasilitas gitu ya teman-teman. Pertama kita terkait fasilitas dulu, fasilitas apa yang kita butuhkan. Teman-teman bisa
sampaikan saja fasilitas yang teman-teman mau itu seperti apa, tapi kembali lagi tidak saklek, "Ya saya maunya yang ada, kolam renangnya Pak di office tower-nya, jadi biar kalau lagi bosen saya bisa berenang." Ya nggak kayak gitu juga dong penyampaiannya gitu kan. Kita bisa sampaikan dengan sopan tentunya gitu kan, yang saya harapkan fasilitas yang saya mau apa gitu kan dan kenapa kayak gitu, atau mungkin, eee fasilitas itu kan bisa jadi, benefit juga ya teman-teman, atau fasilitas saya berharap ya memang perusahaan memberikan fasilitas atau benefit untuk asuransi kayak gitu. Itu bisa teman-teman sampaikan kayak gitu kan. Nah, terkait gaji gitu kan, apa yang dibutuhkan atau mau digaji berapa gitu kan. Nah, teman-teman bisa sampaikan, nggak saklek, "Ya udah Pak, saya mau 10 juta misalnya kayak gitu kan. Oh itu kan nggak sopan dong gitu kan. Yang penting tujuannya dengan nominal tersebut gitu kan, tapi bisa teman-teman kemas secara baik. Mungkin teman-teman bisa sampaikan dengan, ya berdasarkan dengan pengalaman yang sudah saya punya gitu kan, dengan sampaikan juga dengan sudah, contoh, kurang lebih 4 tahun saya bekerja di rekrutmen gitu kan, berdasarkan pengalaman yang sudah saya punya kurang lebih 4 tahun di rekrutmen dengan memulai di perusahaan apa gitu kan, yang bentuk perusahaannya seperti apa gitu kan. Rasanya dengan, hal-hal tersebut saya memiliki value yang dengan harapan sekian kayak gitu kan. Tapi nggak langsung, "Ya saya maunya gaji segini," nggak langsung saklek gitu, tapi dengan harapan, saya memiliki harapan sekian. Teman-teman bisa sampaikan seperti itu. Oke, jadi yang penting penyampaiannya aja ya Kak ya, Ya, sebenarnya yang yang penting tulus penyampaiannya gitu ya. aja. Oke, Kak aku Heeh. jadi kepo sedikit sih, terkait sama kisaran gaji, better kita ngasihnya range atau saklek ya Kak? Kayak 10 juta atau mending 9 sampai 11 gitu? Oke. Biasanya ya kalau kita memberikan range itu nanti akan dibalikin lagi nih sama, Mmm, rekruternya atau sama si user-nya gitu kan. Eee, range segitu-segitu gitu kan. mhm, Kadang suka dibilang kayak gini, kalau, misalnya kurang dari itu gitu kan, atau kalau misalnya, range segitu, apa, yang bener yang kamu inginkan yang mana nih? Kayak gitu kan. Kadang mmm. suka dibalikin lagi. Jadi sebisa mungkin ya sampaikan dengan konkret dan diberitahu alasannya kenapa kalian pantas diberikan gaji seperti segitu gitu, dengan nominal tersebut, sampaikan saja, gitu. Oke oke oke, Nah, jadi eee memang sehal terkait, fasilitas maupun salary itu memang baiknya kita sampaikan ketika kita ditanya, seperti itu ya mhm, teman-teman. Karena kalau misalnya saat, mungkin ini termasuk ke dalam, pertanyaan, saat interview apa sih yang bisa dinilai jelek tadi ya, salah satu teman kita tadi yang bertanya. Kalau kita saat interview langsung nanya, "Kira-kira kalau kerja di posisi ini gajinya berapa ya, Kak?" Nah, menurut teman-teman enak nggak, dengernya saat ditanya seperti itu oleh kandidat? Kayak gitu. Jadi memang nah, memang pembahasan terkait salary ini sebaiknya kita bahas, kita beritahu ketika memang ditanya. Kalau ternyata saat interview kalian nggak ada ditanya sama sekali masalah gaji, itu nggak masalah teman-teman gitu kan. Yang penting bukan kita yang bertanya, "Kira-kira entar gajiku berapa ya, Pak?" Atau, "Kira-kira entar gaji saya berapa ya, Pak? Ya posisi ini gajinya berapa?" Gitu. Itu kan, kedengarannya tidak enak ya teman-teman gitu. Sebaiknya itu tidak dilakukan gitu sih. oke oke. Jadi kalau ditanya aja ya Kak ya, takutnya, ada rekruter-rekruter baper yang tersinggung gitu ya, kalau kita nanya, kira-kira gaji kita berapa. Oke Kak, sejauh ini masih clear nih pertanyaan dari teman-teman, mungkin teman-teman semua udah paham gitu ya sama, apa aja sih yang perlu dipersiapin sebelum masuk dunia kerja gitu ya. Udah lebih tercerahkan nih Kak, aku juga udah lebih tercerahkan nih walaupun malam-malam nih, terang banget rasanya. Oke, mungkin, teman-teman, segitu aja mungkin Kak Aca, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Aku dan teman-teman di sini udah sangat tercerahkan oleh materinya Kak Aca. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa kita kalau misalkan ada sesi selanjutnya akan kami infokan ke teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Bye. semuanya.